Nama saya Yongki. Saya biasa dipanggil Jiung. Saya mempunyai seorang istri dan 3 orang anak yang sudah dewasa semuanya. Sebelum pandemi COVID, saya bekerja di bidang jasa pariwisata. Istri juga di bidang pariwisata, namun bekerja sendiri. Saat pandemi COVID masuk ke Indonesia, pekerjaan yang telah kami tekunin sejak lama sangat terpengaruh. Tidak ada orang yang mau bepergian karena takut tertular COVID-19. Dan semua negara masih menutup bordernya. Bidang jasa pariwisata menurut saya terdampak sangat fatal. Awalnya kami masih optimis situasi dapat kembali normal. Kami berharap liburan akhir tahun akan ramai lagi. Ternyata sampai pergantian tahun pun tetap sepi. Kami kembali berharap liburan lebaran akan ramai lagi. Ternyata tidak terjadi juga. Bahkan sampai sekarang belum juga kembali normal. Saat bersamaan, kantor tempat saya bekerja sudah banyak merumahkan staf dan karyawan. Istilahnya WFH, work from home. Namun tidak menerima bayaran. Akhirnya kantor tidak mampu lagi dan oleh manajemen diputuskan kantor cabang Surabaya ditutup, berhenti beroperasi. Saat itulah saya mulai khawatir. Bagaimana tidak? Setiap bulan kami mengandalkan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan tiba-tiba harus menghadapi kenyataan sudah tidak menerima gaji sama sekali. Saya seperti orang kurang beriman. Kekhawatiran masih terus mengganggu di benak saya. Padahal saya tahu rasa khawatir itu juga tidak akan mengubah keadaan kami. Dalam situasi begini, istri saya malah cukup tenang. Kemudian kami sepakat berdoa bersama untuk mohon pertolongan dari Tuhan. Istri saya mempunyai ide untuk mencoba berusaha di bidang makanan. Karena memang istri ada bakat memasak dan lumayan enak masakannya. Itu kata saya sih. Saya mulai belajar membantu istri membuat kroket kentang. Kalau melihat sih kayaknya mudah. Tetapi setelah mencoba membuat kroketnya ternyata tidak mudah. Setelah mengalami beberapa kali kegagalan dalam membuat kroket, akhirnya saya bisa juga. Dulu saya kerja dengan banyak duduk di kantor. Sekarang sehari-hari saya duduk di dapur membantu istri membuat kroket. Selain open PO, kami juga pasarkan melalui GoFood dan GrabFood. Dan hasilnya lumayan, kami bisa bertahan sampai sekarang. Tuhan itu baik dan Maha Penolong. Saya tidak menyangka bahwa dari usaha makanan ini kami bisa bertahan hidup dan tidak kekurangan seperti kekhawatiran saya. Padahal Tuhan sudah berjanji tidak perlu khawatir. Saya teringat akan Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dengan kejadian ini saya bertambah yakin. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri, Tuhan selalu menolong kita. Amin.